وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, Surat Al-Isra ayat 37, 38, 39 insyaallah ta'ala pada pagi hari ini. Kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ayat ini berkaitan dengan adab dan akhlak agar tidak sombong. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan maraha, itu dengan sombong. Kenapa ya Allah? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sesungguhnya kamu lan takhriqal ard, sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi. Lan takhriqal ard, tidak dapat merobek, tidak dapat menembus bumi. Wa lan tablughal jibala tula, ya, dan tidak akan sekali-kali pernah tablugh, nyampai tingginya setinggi gunung. Lan tablughal jibala tula, enggak bakal kamu sampai segunung panjangnya, tingginya kamu enggak bakal sampai segunung. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan marah, dengan kesombongan. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Ya. Gimana Pak Yadi, bisa diikuti? Jelas Pak Yadi? Bisa diikuti? Ayat 37. Di sini kita bahas dulu ayat ini ya. Yakni kalau dalam tafsirnya wala tamshi fil ardi takabburan wa ikhtiyala. Ya. Wala tamshi fil ardi takabburan wa ikhtiyala, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi ini dengan adanya sikap atau sifat atau rasa takabbur dan ikhtiyar, yaitu meninggikan diri, membesarkan diri, sombong ya. Jadi ini adalah larangan dari sombong, larangan terhadap sombong dan perintah untuk tawadhu' senantiasa, yaitu merendahkan hati ya. Nah, la tamshi fil ardi di sini dilarang berjalan, tetapi maksudnya tidak sekadar berjalan, melainkan jangan sekali-kali kamu berada di atas muka bumi ini dengan keadaan sombong ya. Jadi la tamshi artinya jangan kamu berjalan, tetapi maksudnya bukan hanya berjalan, tetapi jangan kamu eksis di dunia ini, di bumi ini dengan rasa sombong ya, sekalipun ya. Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sedikit, sekecil-kecilnya rasa sombong. Itu dilarang untuk berlaku sombong di muka bumi ini dalam hal apapun. Tetapi nanti ada pengecualian. Takabur dan yang semacamnya
itu bukan hal yang tercela dalam Islam. Ada beberapa hal. Ya, nanti insyaallah kita sebutkan. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya lafal marah itu memiliki beberapa makna. Ya, lafal marah memiliki beberapa makna atau penafsiran. Makna pertama yang masyhurnya al-marah itu adalah syiddatul farah. Al-marah adalah syiddatul farah, yaitu rasa gembira yang sangat gembira. Ya. Marah bisa dimaknai sebagai syiddatul farah, yaitu rasa sangat gembira. Ya. Kemudian marah juga bisa dimaknai at-takabbur fil mashi. Sombong dalam berjalan, itu marah. Kalau misalnya ada orang jalan, ya, terus pundaknya diputer-puter, atau mungkin biasanya kalau misalnya tradisi kita ngelihat orang yang kerahnya diangkat, ya, itu kayaknya sombong, ya, kerahnya nggak dilipat gitu tapi diangkat. Nah, marah itu makna kedua dari marah. Makna ketiga dari marah yaitu tajawuzul insani qadrahu, yaitu manusia melampaui kadar dirinya. Manusia melampaui kadar dirinya. Nah, kadang-kadang manusia tidak merasa bahwa dia telah berlaku tidak sesuai dengan kapasitas dirinya. Dia tidak punya ilmu tetapi berbicara, ya, tidak tahu tentang sesuatu tapi menghakimi. Nah, tajawuzul insan qadrah. Dilarang bagi kita untuk melampaui kadar kapasitas kita. Ya. Dan juga ada yang berkata bahwasanya makna marah bisa dimaknai dengan nasyat. Nasyat artinya kerajinan, rajin. Sikap yang rajin itu nasyat. Ya. Jadi tadi ada sekitar 4 yang telah kita sebutkan. Makna marah bisa maknanya syiddatul farah, yaitu gembira banget. Bisa maknanya takabbur dalam berjalan. Bisa maknanya melampaui kadar diri, ya. Bisa juga maknanya rajin. Nah, marah itu tidak selalu buruk. Lafal marah tidak selalu buruk. Bahwasanya marah itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Marah itu ada yang tercela dan ada yang terpuji. Marah yang tercela itu ya diantaranya takabur, ya, sombong dan melampaui kapasitas diri, ya, itu termasuk marah yang tercela, ya. Ada juga marah yang bukan tercela melainkan bahkan terpuji, yaitu farah dan nasyat, gembira dan nasyat, ya, dan rajin. Nah, boleh enggak seseorang berjalan di muka bumi ini dengan riang gembira? Malah itu bagus gitu, daripada dia murung gitu kan, galau. Malah marah yang maknanya adalah farah, yaitu gembira, selama tidak sombong, maka dia bagus. Ya, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau laqita akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menghinakan atau merendahkan suatu hal yang ma'ruf sedikit pun, walau sekadar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Nah, ini berarti wajah sumringah menunjukkan ya gembira, enak gitu, tanpa ada rasa buruk di hati.
Nah, malah ini bagus dianjurkan. Ya, jadi kalau misalnya marah dalam artian syiddatul farah, Allah Ta'ala enggak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi yang dimaksud di ayat ini bukan marah dalam artian syiddatul farah. Ya. Tetapi ketika syiddatul farah, gembira yang sangat itu menjadikan dirinya sombong, berbangga, maka ini masuk ke dalam ayat. Wala tamshi fil ardi maraha. Seperti misalnya seseorang mempunyai motor baru, ya. Kemudian sampai dia menjelek-jelekan motor-motor lain yang lama. Dan biasanya kalau misalnya orang memakai motor-motor yang besar, seperti motornya Mas Ali misalnya, ya, nggak cocok dengan badannya. Maksudnya kalau misalnya mau badannya gede kan cocoknya motor itu, wajar. Tapi ini badan kurus biasa, ya, bahkan perempuan lagi gitu, memakai motor-motor CBR, motor-motor King dan seterusnya. Nah ini masuk ke dalam wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kadar dirinya. Nah, itu Pak ya. Sama seperti mama Pak Yadi misalnya sudah berusia, tetapi motornya moge. Ini tidak sesuai dengan kadarnya. Enggak sesuai. Karena motor-motor yang mungkin yang cc-nya besar atau tinggi itu kadar tersebut untuk ya, yang badannya lebih besar memang cocok. Adapun untuk yang kayak anak cukup bebek biasa aja. Jangan sampai kita melebihi kadar dalam kepemilikan sesuatu yang kita pamerkan kepada orang. Ya. Maka ini masuk ke dalam wala tamshi fil ardi maraha. Bahkan kalaupun motor kita bebek yang biasa, ya, Supra misalnya. Tapi knalpotnya, suaranya, wah, masya Allah. Ambil yang apa? Yang suaranya kayak suara bajai, ya. Berisik. Nah, ini termasuk yang dilarang dalam ayat ini. Karena pasti ada kesombongan. Orang-orang yang knalpotnya besar itu pasti ada kesombongannya itu. Kenapa? Pengin cari perhatian. Nah itu. Ya silakan. Ini misalkan kayak raya, misalkan. Raya gimana Pak? Kayak raya. Iya silakan. Lantas bagi namanya mampu ya. Iya. Terus pakai mobil yang mewah, pakai. Terus ya lebih kaya. Apa nggak termasuk sombong? Belum tentu Pak. Ya, karena kadarnya segitu. Ah, jadi kadang-kadang orang memiliki pakaian, sendal, ya sebagaimana kata Nabi SAW, ya, ada sahabat yang takut ini sombong. Ya Rasulullah, apakah saya suka baju bagus, saya suka celana bagus, saya suka sendal bagus, apakah itu termasuk sombong? Bukan. Itu bukan termasuk sombong. Terus kebalikannya kan misalkan kayak raya, terus ya mobil yang murah aja, itu mah nggak sombong, nggak sederhana. Sebetulnya gimana tuh? Orang kayak ngomong gitu. Seandainya gitu. Belum tentu sombong. Ya. Belum tentu sombong. Jadi ketika memang kapasitasnya segitu dan memang kebiasaannya kayak gitu, ya belum tentu sombong. Ya tapi bisa aja sombong, cuman belum tentu. Belum tentu ya. Jadi Ya. materi belum bisa diukur dengan Enggak mesti. perbuatan ya. Enggak mesti karena memang kadarnya dia segitu. Misalnya maaf kalau sarung saya bagus karena saya punya duit misalnya. Baju saya tuh bagus banget ya. Semi sutra atau kelihatan seperti sutra padahal bukan. Tapi orang tuh, ini orang kaya nih. Selama memang orang itu memang kadarnya segitu dan dia tidak memaksudkan pakaian tersebut, dia tidak memaksudkan untuk berbangga-bangga, maka bukan sombong. Ya, sahabat Nabi SAW ada yang juga mereka yang suka pakaian bagus. Dan Rasulullah mengatakan zayyinu, astagfirullah. Dalam ayat dan juga dalam hadis disuruh untuk apa? Mendatangi masjid dengan pakaian yang terbagus. Ya kan? Nah, orang yang kaya tentu dengan pakaian terbagusnya dan juga dengan kendaraan terbaiknya. Nah, kalau misalnya memang di hatinya tidak ada kesombongan, kita tidak bisa mengatakan dia sombong. Nah, itu urusan hati selama dia sikapnya biasa aja. Nah, tapi kadang bagi orang yang mungkin maaf nggak punya duit banyak, itu kelihatannya sombong, gitu loh Pak. Ya kan?
secara natural orang yang nggak punya duit banyak mengira ini sombong banget nih orang. Kenapa? Itu sebenarnya kecemburuan saja. Dan itu suudzonnya. Kecuali kalau misalnya orang kaya tersebut memang sikapnya sombong. Maksudnya setelah naik mobil itu keluar dengan tantang tenteng. Nah, ini beda. Nah, balikannya kalau seandainya kita cukup banyak uang dan sebagainya, terus pakai mobil yang sederhana, harus dikatakan merendahkan diri enggak? Dikatakan apa? Merendahkan diri. Enggak juga. Kepemilikan itu hak orang, Pak. Dia pilih terserah yang dia miliki. Iya, enggak masalah. Dia memang kaya dan dia mau sederhana juga, alhamdulillah, mungkin melatih diri. Dia pun mau dengan yang mewah pun karena memang di keadaannya seperti itu ya enggak masalah. Iya. Jadi untuk orang yang kaya ini karena memang dia tidak melampaui kadarnya dan memang itulah kadar kapasitasnya, maka tidak masalah dia berlaku seperti itu selama tidak memberikan indikasi kesombongan seperti ya ngehina mobil orang yang biasa gitu kan. Nah, tapi itu tadi berkaitan itu. Ya, jadi Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya bukan itu kesombongan, yaitu pakaian bagus ya. Sendal bagus. Contoh misalkan kita bicara wah sombong banget sok tahu. Nah, itu kadang-kadang kasih tahu yang benar secara agama. Kamu nggak boleh begitu bilang. Sok tahu. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu yang tadi yang mau saya lanjutin hadisnya. Sombongan itu adalah batarul haq, yaitu dia menangkis kebenaran, enggak terima kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia, menghinakan manusia. Jadi enggak apa-apa ya. Jadi kepemilikan enggak apa-apa. Merendahkan artinya ngasih tahu gitu. Tepakan. Ngasih tahu apa dulu nih? Misalkan kebaikan bisa. Enggak apa-apa. Itu amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan. Kalau ditolak ya. Nah, kalau ditolak bukan karena hujah, ditolaknya karena memang dia enggak suka sama kebenaran, maka ini sombong. Yang sombong yang mana? Yang menolak. Menolak ya. Kalau diam diri kan enggak bagus. Kita enggak orang dia beban sesuatu yang dilakukan enggak bagus kan, diam diri ya salah juga kan? Salah juga. Ya, kasih tahu lah. Iya. Iya, kasih tahu itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi marah ya. Juga ada marah yang bagus, yaitu nasyat. Apa tadi nasyat Masri? Rajin. Kenapa? Karena Islam melarang untuk kasal, melarang malas. Dan malas itu dari syaitan. Malas terhadap kebaikan maksudnya. Rajin dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, wa qad yakunu at-takabbur wa ma fi ma'nahu mahmudan. Wa dzalika 'ala a'da'illahi wadh-dhulamah. Dan kadang-kadang takabur, ya merasa lebih besar, merasa gede gitu, dan yang semisalnya itu menjadi mahmud, menjadi terpuji. Kapan? Wa dzalika 'ala a'da'illahi wadh-dhulamah. Itu jika sikap takabur tersebut dihadapkan untuk musuh-musuh Allah dan orang-orang yang zalim. Enggak termasuk takabur. Enggak, dia bukan takabur yang tercela. Dia namanya tarafu'. Dan cari muka itu. Enggak termasuk cari muka. Enggak, terhadap musuh-musuh Allah. Kita menyombongkan diri, itu enggak masalah. Bagus. Misal lihat orang malas itu terus rajin kerjaan aja apa gitu. Tapi bukan ingin dilihat dia. Enggak, ini apa yang Bapak sampaikan beda sama yang saya maksud. Rajin gimana? Dalam suatu pekerjaan yang baik-baik misalnya kerjakan seorang lain, wah itu emang ingin dilihat orang kan? Enggak. Itu tadi udah selesai itu Pak, masalah itu. Enggak, saya bicara tentang sombong. Itu rajin bagus. Apa urusan caper nggak caper itu urusan dia sebenarnya. Iya, cari perhatian. Ya itu urusan dia. Kalau misalnya dia cari perhatian kalau pengen pangkat atau apa ya dunia ya nggak bagus. Tapi sebenarnya itu masalah duniawi Pak ya, kalau misalnya mau cari apa jabatan, pangkat. Rajin dalam bekerja supaya grade-nya tinggi, nggak masalah itu. Nyari dunia dari itu nggak masalah. Ya, maksimal kayak gitu. Nah, yang tadi saya bicarakan adalah takabur di sini sombong, ya membesarkan diri itu kadang-kadang bisa dianjurkan dan dipuji oleh Islam.
Kapan? Ketika kita bersikap takabur, mengataskan diri ya di hadapan musuh-musuh Allah. Ya, dan orang-orang yang zalim. Musuh-musuh Allah di sini yaitu orang-orang kafir harbi misalnya. Ya. Kalau ya orang kafir yang menyerang Islam baik secara makna atau peperangan, kita membusukkan dada enggak apa-apa. Ngesok gitu di depan dia. Enggak apa-apa. Malah itu terpuji supaya Islam tuh izahnya tinggi. Ya. Nah, makanya ada seorang sahabat yang ketika di masa peperangan jalan dengan membusukkan dada gitu. Kemudian kata Rasulullah, jalan model kayak gini inilah jalannya penghuni neraka kecuali di masa peperangan seperti ini. Dari seorang sahabat jalan pas masa perang. Rasulullah, ini jalan seperti ini adalah jalan yang menyebabkan orang masuk neraka nih. Maksudnya kalau misalnya kita orang jalan sombong kan gimana Pak ya, tahu kan? Kan? Jalan kayak gitu tuh, sikap jalan seperti itu menyebabkan seorang masuk neraka. Kecuali kalau misalnya di masa perang karena bertemu dengan musuh-musuh Allah. Ada yang enggak apa-apa. Ya, kalau misalnya tetangga kita kafir tetapi tidak menyerang, maka baiknya jangan. Tapi tentu harus tetap menjaga izah Islam, enggak boleh kita bermudahanah. Itu kita enggak apa-apa agama kamu silakan, enggak. Tapi harus menampilkan izah Islam tapi juga tetap tawadhu. Ya, dan tidak mencerdarai Islam. Tapi kalau misalnya memang dia musuh Allah, maka harus ini, enggak apa-apa. Karena untuk izzatul Islam, ya. Baik, wa tamshi fil ardi maraha. Kemudian innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya kamu tidak akan merobek bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan sama panjangnya dengan al-jibal. Ya. Di sini maksudnya adalah kita kalau mau sombong tuh lihat-lihat diri lah gitu kan. Innaka, sesungguhnya kamu itu lan takhriqal arda, tidak akan khiraq itu robekan. Yaitu kalau kamu pun berjalan di muka bumi ini, para ulama, tidak akan menembus bumi, yaitu kaki kamu tidak akan merobek bumi sehingga terbelah saking kuatnya kamu, enggak, ya kan? Enggak mungkin, enggak bakal ada. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya innaka lan takhriqal ard, innaka lan taqta'al ard, yaitu kamu tidak akan bisa mengarungi seluruh bumi. Ya enggak, Pak? Ada enggak orang yang sepanjang hidupnya berhasil melewati seluruh bagian dari bumi? Tidak mungkin, tidak akan cukup waktunya. Ya, tidak akan cukup waktunya. Bahkan kadang dia akan mati karena enggak cocok dengan atmosfer kutub utara atau kutub selatan misalnya. Maka kalau itu berarti kan kita walaupun penghuni bumi ini enggak bisa melewati semuanya. Maka jangan sombong. Nah, itu satu tafsiran. Tafsiran lain yang pertama tadi adalah kamu ketika jalan pun kamu tidak begitu kuat sebenarnya, sehingga kamu tuh jalan kaki kamu tuh nggak bakal ngerobek bumi, ya, nggak bakal ngerobek bumi. Berarti kamu tuh nggak kuat sebenarnya. Sama bumi itu nggak ada apa-apanya. Kalau bumi mau nelan kamu juga hancur kamu, gitu kan? Maka jangan sombong. Nah gitu. Ya. Itu satu. Walan tablughal jibala tula. Kemudian kamu juga tidak akan sampai panjangnya sepanjang atau setinggi apa? Gunung-gunung. Gunung itu begitu tinggi dan kamu tidak akan sampai. Enggak sampai segitunya tinggi kamu. Jadi apa? Dari segi jalan kamu lemah dan dari segi ketinggian kamu tuh pendek. Kalau kamu tahu begitu, maka janganlah kamu berlaku sombong. Ya, bisa dipahami Pak ya ini? Ya. Dan masalah kesombongan tadi sudah saya jelaskan. Dikatakan dalam tafsirnya, para ulama mengatakan 37. Innaka in tamshi fiha muta'aliyan lan taqta'al arda bimashi
bimasyatik. Sesungguhnya kamu intamshi fiha muta'aliyan, jika kamu berjalan di atas ard, di atasnya yaitu bumi, muta'aliyan. Muta'aliyan itu dengan merasa tinggi diri, sombong. Kamu jalan kayak gitu pun lan taqta'al arda bimasyatik, tidak akan kamu memotong bumi dengan jalanmu itu. Yaitu kamu jalan pun tidak akan bumi itu tercederai dengan kakimu. Kenapa? Saking lemahnya kaki kamu. Maka jangan sombong. Walan tasila qamataka ila ma wasalat ilahil jibalu, ila ma wasalat ilaihil jibalu tulan wa irtifa'an. Walan tasila, dan kamu tidak akan sampai, dan tidak akan sampai qamatuka, dirinya kamu, ya, tingginya kamu enggak bakal sampai ila ma wasalat ilaihil jibal, enggak bakal sampai dengan apa yang sampai terhadapnya gunung-gunung. Gunung-gunung bisa tinggi berapa mdpl, Pak? Ya, ada yang sampai 3000 meter, ya. Antum cuman 1,5 meter aja sombong, ya kan? Lihat gunung tuh 3000 meter, ya, 1000 kali lebih dari kamu. Nah, maka kalau mau tinggi-tinggian, harusnya gunung itu lebih berhak untuk sombong, Pak, ya. Karena gunung itu jauh lebih tinggi, ribuan kali lipatnya kita. Terjadi kalau yang mendaki sampai ke atas, apa itu atas sombong? Wah, sampai itu cuma kegembiraan aja, normal, itu wajar. Cuma kalau emang dia ada perasaan saya sudah berhasil ini bumi, ini bodohin orang kayak gitu. Kalau dia gembira karena memang setelah letih-letih akhirnya bisa melihat pemandangan indah, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada perasaan saya berhasil conquer the world, itu apa? Saya berhasil mendudukan bumi. Wah, ini bodohin orang. lupa ada penciptaan. Jangan itu. Dia lupa kalau misalnya kalau dia pun jatuh sekarang juga mati gitu loh. Dilempar batu aja kesakitan, mana bisa dia menguasai bumi ini, ya. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi kalau misalnya orang, ya, dia hiking atau climbing gunung, ya, kalau dia senang itu normal manusia, ya. Tapi kalau senangnya tersebut sampai dia melebihi kadar, yaitu dia merasa, ya, bisa menguasai bumi, ya. Tapi jadi gunung ini lebih tinggi, ya. Dan betapa manusia ini banyak sombongnya terhadap Al-Quran, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, ya, kamu akan melihat gunung ini akan menjadi khusyuk dan juga akan remuk terpecah belah karena takut pada Allah. Itu gunung yang jauh lebih tinggi dan lebih kokoh dari kita secara fisik, itu ketakutan ketika turun Al-Quran. Tapi ini Al-Quran turun pada manusia yang 1000 kali lipat lebih kecil daripada gunung, malah gak takut. Itu berarti manusia itu sombong. Bisa dipahami gak, Pak, maksud saya di sini? Kata Allah kan, kalau kami turunkan ayat-ayat ini ke gunung, kamu akan melihat gunung itu langsung khusyuk dan langsung retak-retakan, ya. Karena apa? Takut pada Allah, ya. Tapi sekarang Al-Quran turunnya ke siapa? Manusia, bukan ke gunung. Manusia itu jauh lebih kecil, ribuan kali lipatnya daripada gunung. Diturunkan kepada manusia yang kecil itu, manusia itu malah tidak khusyuk, tidak ketakutan. Berarti betapa sombongnya manusia, gitu kan? Paham nggak, Pak? Ibarat gini. Kiasan dari Allah. Iya. Ibarat gini nih, Pak. Ya, presiden ngasih ke para, misalnya, pembesar tanah-tanah apa pembesar daerah masing-masing, ya, ke gubernur masing-masing, ya, ngasih amanat, ya, beban
uang, misalnya 2 miliar masing-masing. Ya. Gubernur-gubernur ini mereka ketika mendapatkan 2 miliar itu ya ketakutan. Kenapa? Karena ini amanat dari presiden. Kalau saya salah menjalankannya, akhirat nanti menanti dengan hisabnya. Gitu Pak ya? Kemudian Pak Presiden ngasih ya misalnya 2 miliar ke perwakilan-perwakilan warga. Orang-orang cerek lah, kelas-kelas kecil lah. Yang rumah itu masih ngontrak dan itu pun belum bayar. Baru dikasih 2 miliar, sombongnya minta ampun. Padahal itu amanat, bukan untuk dihabiskan gitu saja, tapi untuk lingkungan. Dia pun sombong. Nah ini kan gimana tuh? Nah kan maksudnya sombong di sini, dia nggak merasa itu amanat, dia malah itu buat dirinya. Chef ini walaupun ada permisalan ini kurang tepat 100%, nggak harus persis 100%, tapi itulah gunung yang fisiknya lebih tinggi jauh daripada manusia dan lebih kokoh. Itu ketakutan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, memikul ayat-ayat Allah, ketakutan mereka. Manusia yang kecil kayak gini dikasih ayat-ayat Allah, nggak takut mereka. Nah gitu kembali. Taib fa'alamat takabbur idzan. Lalu terhadap apalah kesombongan itu kalau gitu? Itu buat apa kita sombong maksudnya? Apa sih yang kita sombongkan? Nah gitu kan? Kecuali kalau kita sombong terhadap orang kafir yang menyerang, maka tidak masalah. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbmu, di sisi Tuhanmu. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Yaitu hal-hal yang tadi kita bahas ya, tentang kesombongan ya, dan juga sebenarnya sebelumnya juga ada beberapa larangan dari Allah Ta'ala, seperti jangan kamu ya pelit-pelit banget dari infak di ayat 29. Juga jangan kamu ya membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, itu di ayat 31 ya. Kemudian jangan kamu berzina, jangan deketin zina, itu ayat 32. Ayat 33, jangan kamu bunuh jiwa sembarangan yang diharamkan oleh Allah ya, itu ayat 33. Kemudian jangan kamu menggunakan harta anak yatim dengan kezaliman. Nah, itu ayat 34. Ya, kemudian jangan kamu berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Itu ayat 35. Ayat 36, jangan kamu sok tahu. Nah, itu ayat 36 tuh. Nah, ayat 37, jangan kamu sombong. Nah, semua itu kata para ahli tafsir, kullu ma sabaqa dzikruhu kana sayyi'u minhu 'inda rabbika yal insan mamnu'an. Semua yang telah berlalu penyebutannya itu dari larangan-larangan ya, keburukan darinya itu di sisi Rabbmu itu wahai manusia mamnu'an, sesuatu yang tercegahkan. Itu apa maksudnya? Benar-benar itu keburukan yang Allah Ta'ala tidak akan menerimanya. Jadi kalau misalnya kita sombong ya, dan kita menjadikan kesombongan itu sebagai ibadah, Allah nggak terima. Paham nggak maksudnya? Ada orang sombong, lihat nih baju saya bagus, ya nggak kayak baju kamu, biasa dan nggak ganti-ganti, misalnya gitu. Nah, dia sombong nggak? Ada kesombongan. Nah, dia menjadikan kesombongan itu ibadah. Allah tidak akan menerima, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik aja. Ya. Terus kan ada pelarangan tentang apa tadi? Tentang berbuat curang dalam takaran atau timbangan. Kalau seseorang berbuat curang dalam timbangan misalnya, ya, jeruk 3 kilo, beli pedagang pembeli beli bang jeruk 3 kilo. Kemudian pedagangnya ya sebenarnya memberatkan kiloannya itu. Akhirnya sebenarnya terjual 2,5 kilo dan terbukti 3 kilo, tapi padahal diberatin dengan apa magnet atau semacamnya. Ya, ini curang nggak curang? Nah, kecurangan itu dia jadikan inilah ibadah saya. Diterima nggak sama Allah? Nggak bakal terima, mamnu. Itu nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya Pak ya? Bisa dipahami? Ya.
la yardallahu an murtakibihi bal yubghiduhu. Allah Ta'ala tidak meridai orang yang murtakib, yang melakukan keburukan-keburukan tersebut, bal, melainkan justru yubghiduhu, yaitu memurkainya, benci akannya, ya. Tapi kemudian kita lanjutkan ayat terakhir insyaallah yang pembahasan hari ini di surah Al-Isra. Dzalika, dibalik apa? Di sampingnya ayat seterusnya. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dzalika, itulah semua, yaitu hal-hal yang tadi yang telah disebutkan, itu mulai dari ayat ke 28 ya sampai ayat ke 37 ya. Dari ayat ke 28 sampai ayat ke 37 kata Allah, itu semua mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dari ayat ke-28 sampai ke-37 ya, itu semua adalah sebagian hikmah dari apa yang diwahyukan Allah Rabbmu kepadamu. Jadi semua itu adalah di antara apa yang Allah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kebijaksanaan, dari hikmah kebijaksanaan dan hukum. Ya. Dan kesemua itu dari larangan-larangan Allah itu tentu semua mempunyai hikmah. Di sini kita harus benar-benar mengimani bahwasanya segala yang Allah Ta'ala larang itu pasti buruk untuk dunia dan terlebih akhirat kita. Itu harus kita yakini itu. Ya. Segala yang Allah Ta'ala larang itu pasti berefek buruk untuk dunia, lebih-lebih akhirat kita. Nah, yang dilarangkan dalam ayat-ayat yang 28 sampai 37 berkaitan dengan jangan pelit. Nah, pelit itu kan ya bisa menjadikan jangan pelit, dan kalaupun sedekah pun jangan berlebihan. Nah, dua sisi itu sisi yang berlebihan dalam kepelitan, dalam kepemilikan, dan berlebihan dalam ngasih. Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk untuk dunia dan juga akhirat ternyata. Ya. Kemudian juga dilarang mendekati zina, dilarang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Semua itu kebijakan Allah, kebijaksanaan Allah melarang kita. Kenapa? Karena pasti di semua itu ada keburukan dunia, lebih-lebih akhiratnya. Mendekati zina, ada enggak keburukan dunia yang akan kita dapat? Pasti ada. Kemudian memakan harta anak yatim tanpa hak, itu juga buruk, secara sosial juga buruk dan membuat orang-orang bakal sebel gitu kan. Nah, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Allah kepada kamu wahai Muhammad, yang harus diikuti oleh kita semua. Dan kata para ahli tafsir dalam tafsirnya, dzalikal ladzi waddahnahu minal awamiri wan nawahi wal ahkami mimma auhahu ilaika rabbuka. Itu semua adalah apa yang kami jelaskan dari awamir, perintah-perintah, juga nawahi, larangan-larangan, wal ahkam, dan hukum-hukum, ya, dari apa yang kami wahyukan kepadamu, ya, yang Rabbmu wahyukan kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melarang sesuatu yang sangat mengerikan untuk dilakukan, yaitu wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Wala taj'al, dan janganlah kamu menjadikan, ya, ma'allahi ilahan akhar, sesembahan lain bersama dengan Allah, yaitu jangan sekutukan Allah. Ya, itu maknanya.
Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah, ya, sehingga fatulqa menyebabkan kamu apa? Dilemparkan fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. Jangan sampai berbuat syirik, karena berbuat syirik itu akan menyebabkan pelakunya dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi apa? Kondisi maluman, yaitu tercela, madhura, dan dijauhkan. Madhur itu mal'un, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dikatakan oleh para ahli tafsir, wala tattakhidh ayyuhal insan ma'allahi ma'budan akhar. Janganlah kamu menjadikan, wahai manusia, janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah ada sesembahan lain. Ibadahmu tulus lillahi ta'ala. Jangan dialihkan demi dunia seperti perempuan, seperti harta dan seterusnya. Jangan. Ya. Kalau kamu melakukan itu, faturma fi jahannam yaumil qiyamah. Kamu akan dilemparkan ke neraka jahanam pada hari kiamat dalam kondisi maluman talumuka nafsuka wa yalumukan nas, dalam keadaan dicela. Jadi orang-orang yang berbuat syirik, Pak, itu kelak akan dilemparkan ke neraka dalam keadaan dirinya sendiri mencela dia dan manusia pun mencela dia, terutama manusia-manusia yang ikutan berbuat syirik disebabkan pengajaran dia. Nauzubillah. Kan sekarang kan tidak sedikit ya kalangan kikun, kiai dukun, ya. Labelnya kiai, pakaiannya kiai, tetapi hakikatnya dukun. Mengajarkan kepada murid-muridnya bukan tauhid tapi malah syirik. Nah, nanti di akhirat kalau misalnya tidak bertaubat, ya, dan ini dosa syirik yang diampuni oleh Allah, dia tidak bertaubat di dunia, maka akan dilemparkan ke neraka dalam keadaan terhinakan. Siapa yang menghinanya? Siapa yang mencelanya? Yang mencelanya adalah dirinya sendiri dan juga manusia-manusia banyak. Bahkan pengikut-pengikutnya nanti akan mencela dia dan meminta kepada Allah, menggugat kepada Allah, ya Allah, kasih kiai ini azab yang lebih pedih daripada azabku, karena dialah yang mengajak saya untuk berbuat syirik. Fana'udzubillah. Berbeda tentu dengan orang yang justru sebaliknya, dia mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Aku berbeda sekali. Ya, makin besar, makin banyak pahalanya, makin banyak penyebaran ilmunya, kebaikannya, makin besar insyaallah pahalanya. Juga orang yang berlaku syirik, matrudan an kulli khair, akan diusir dari segala kebaikan dunia maupun akhirat sebenarnya. Iya. Orang yang berlaku syirik kecil apalagi besar, akan banyak hal-hal yang dia tidak dapat dari kebaikan. Ya. Orang yang berbuat riya, dia akan enggak enak hidupnya. Ya, orang yang suka cari perhatian dalam ibadahnya, dia akan gusar ketika ibadahnya tidak diperhatikan. Bisa paham? Orang yang misalnya dia berdakwah karena pengen cari perhatian, karena pengen dianggap berilmu, dia akan benar-benar gondok dan tidak tenang hidupnya jika yang datang sedikit, ya. Atau jika tidak diliput kamera. Nah, ini berarti kurang ikhlas nih, gitu kan? Gak enak itu hidup kayak gitu, gak enak, bener. Orang kalau udah gondok, ya, ustadz atau kiai atau habib, kalau udah gondok karena sedikitnya murid, ya itu gak enak hidupnya, karena kelak dia akan hasad juga pada orang lain atau kiai lain yang ternyata muridnya banyak. Nah, di sini perlu menata nih kolbunya. Kalau misalnya ada kesyirikan di kolbu kita, itu tidak mendapatkan kebaikan dan enak hatinya, enggak dapat, susah. Karena apa? Karena syiriknya itu. Fana'udzubillah. Tapi jadi itu yang bisa kita bahas dari ayat 37 sampai 39 pada hari ini. Insyaallah pada pekan depan kita mulai dari 40 sampai seterusnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Kalau seperti kita kan
Ini Iya, Pak. Quran itu kan merupakan undang-undang aturan juga Pak ya. Iya. Nah, kan kalau negara kita nggak pakai Quran itu termasuk syirik nggak? Kan itu Iya. tidak sesuai dengan, jadi artinya tidak sesuai dengan peraturan Allah kan? Kalau misalnya dia masih meyakini bahwa Al-Quran itu benar, maka itu kefasikan semata. Kadang-kadang orang-orang di pemerintahan ini mereka terpaksa pakai undang-undang ini. Ya. Nggak apa-apa karena terpaksa. Sebenarnya nggak bagus juga, cuman ya mau gimana lagi, Pak? Itu misalnya masalah riba itu haram ya, dan nggak boleh kita bertransaksi di bank-bank ribawi. Ya itu salah satunya. Bisa hukum dalam Al-Quran harusnya gini. Iya. Tapi hukum mereka kan bubar. Iya begitulah. Itulah. Tidak ada ketetapannya. Kita pun nggak semudah itu kita bisa mengubah ke syariat Islam. Kenapa? Karena pertama orang-orangnya masih belum dididik untuk Islam, masih orang-orang pemerintahan, orang atasan. Mereka ya qadarullah belum, mereka banyak yang memang hanya ingin apa? Hanya ingin kekuasaan saja, hanya ingin kita makan. Ya, memang ini termasuk menandingi hukum Allah Taala. Ya, tetapi tidak langsung kita serta-merta mengatakan mereka ini sengaja atau mereka ini kafir dengan itu, ya, melainkan di sini kita sebenarnya perlu lagi yang lebih baik bagi kita bukanlah kita menilai mereka itu kafir atau bukan sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ini banyak kan orang-orang yang sudah berusia yang tidak dididik secara Islami. Ya. Sekarang tugas kita ini anak-anak mudanya sebenarnya. Anak-anak muda ini kan mereka yang jadi calon pemimpin itu, menggantikan generasi mereka ini sekarang. Nah ini sering ada pemilihan